Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Miyati dengan NIM 2307-110484 dari program studi teknik informatika kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul serangan pada sistem komputer. Pada era digital saat ini, hampir seluruh aktivitas manusia bergantung pada teknologi dan internet. Oleh karena itu, keamanan sistem komputer menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan beberapa jenis serangan siber yang sering terjadi, yaitu DDoS, attacks, dan man-in-the-middle, dan spoofing, beserta cara pencegahannya. Pada presentasi ini terdapat 5 pembahasan utama. Pertama, pengertian serangan cyber. Kedua, DDoS attack atau denial of service. Yang ketiga, man-in-the-middle. Yang keempat, spoofing. Dan yang terakhir adalah perbandingan serta strategi pencegahannya. Serangan cyber adalah tindakan yang dilakukan secara sengaja oleh seseorang atau kelompok untuk mendapatkan akses tanpa izin ke dalam sistem komputer, jaringan atau data. Tujuan dari serangan cyber bisa bermacam-macam, seperti mencuri data, merusak sistem pelayanan, atau memperoleh keuntungan tertentu. Pada slide ini terdapat 3 jenis serangan yang akan kita bahas. Yang pertama adalah DDoS attack, yaitu serangan yang membanjiri sistem dengan banyak permintaan hingga layanan tidak dapat digunakan. Yang kedua adalah man-in-the-middle, yaitu serangan yang menyadap komunikasi antara dua pihak. Dan yang ketiga adalah spoofing, yaitu pemalsuan identitas untuk menipu sistem atau pengguna. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang DDoS attack. DDoS merupakan singkatan dari denial of service. Serangan ini bertujuan membuat suatu layanan atau sistem menjadi tidak tersedia bagi pengguna yang sah. Cara kerjanya adalah dengan mengirimkan permintaan dalam jumlah yang sangat besar sehingga server tidak mampu memproses semuanya. DDoS memiliki beberapa jenis, seperti DDoS biasa yang berasal dari satu komputer, DDoS yang berasal dari banyak komputer sekaligus, SIM flood, HTTP flood, dan ping of death. Pada serangan DDoS, penyerang biasanya menggunakan banyak komputer yang telah terinfeksi malware atau yang disebut botnet. Komputer-komputer tersebut akan mengirim permintaan secara bersamaan ke server target sehingga menjadi kewalahan dan akhirnya tidak dapat melayani pengguna yang sebenarnya. Dampaknya adalah website menjadi lambat, bahkan tidak bisa diakses sama sekali. Beberapa contoh kasus nyata pernah terjadi di dunia. Pada tahun 2016, layanan seperti Twitter, Netflix, dan Reddit sempat tidak dapat diakses akibat serangan DDoS terhadap DNS. Kemudian, pada tahun 2018, YouTube mengalami serangan DDoS dengan trafik sebesar 1,35 Tbps. Pada tahun 2020, AWS berhasil menahan serangan DDoS sebesar 2,3 Tbps yang saat itu menjadi salah satu yang terbesar. Untuk mencegah serangan DDoS, kita dapat menggunakan firewall, rate limiting, CDN, load balances, chat, VPS, serta layanan traffic spoofing untuk menyaring lalu lintas yang berbahaya. Berikutnya adalah man-in-the-middle atau MIM-TM.
Serangan ini terjadi ketika penyerang berada di tengah komunikasi antara pengguna dan server tanpa diketahui oleh kedua pihak. Akibatnya, penyerang dapat membaca, mencuri, bahkan mengubah data yang sedang dikirimkan. Sebagai contoh, ketika seseorang menggunakan Wi-Fi publik yang tidak aman, penyerang dapat menyadap informasi yang dikirim melalui jaringan tersebut. Beberapa teknik yang digunakan dalam serangan ini adalah ALP spoofing, SSL stripping, Wi-Fi eavesdropping, session hijacking, dan DNS spoofing. Untuk mencegah serangan ini, kita dapat menggunakan HTTPS, VPN, dan verifikasi sertifikat digital, mengaktifkan multifaktor authentication atau MFA, serta menghindari penggunaan Wi-Fi publik untuk aktivitas yang sensitif. Selanjutnya adalah spoofing. Spoofing merupakan teknik pemalsuan identitas yang dilakukan oleh penyerang agar terlihat sebagai pihak yang terpercaya. Tujuannya adalah untuk menipu korban agar memberikan informasi penting atau melakukan tindakan tertentu. Beberapa jenis spoofing antara lain IP spoofing, yaitu pemalsuan alamat IP. Email spoofing, yaitu pemalsuan alamat email sehingga terlihat berasal dari sumber resmi. DNS spoofing, yaitu mengarahkan pengguna ke website palsu. Dan caller ID spoofing, yaitu pemalsuan nomor telepon yang ditampilkan kepada korban. Serangan spoofing sering digunakan dalam berbagai bentuk penipuan digital dan phishing. Selanjutnya, perbandingan ketiga serangan. Jika dibandingkan ketiga serangan ini memiliki tujuan yang berbeda. DDoS atau DDoS bertujuan melumpuhkan layanan dengan membanjiri server menggunakan trafik yang sangat besar. Sedangkan spoofing bertujuan memasukkan identitas untuk menipu sistem atau pengguna. Meskipun berbeda, ketiga serangan ini dapat saling berkaitan dan bahkan digunakan secara bersamaan dalam suatu serangan cyber. Selanjutnya, strategi pencegahan dan mitigasi. Untuk menghadapi berbagai ancaman cyber, diperlukan kombinasi antara teknologi, keamanan, jaringan, dan kesadaran pengguna. Dari sisi teknologi, dapat digunakan firewall generasi terbaru, IDS, IPS, enkripsi, TLS, serta sertifikat PIN. Dari sisi jaringan, dapat diterapkan segmentasi jaringan, VPN, DNSSC, dan Network Access Control. Sedangkan dari sisi pengguna, perlu dilakukan pelatihan keamanan, penggunaan MFA, pembuatan password yang kuat, serta kebiasaan memverifikasi informasi sebelum melakukan klik atau login. Nah, selanjutnya kesimpulan. Sebagai kesimpulan, DDoS atau DDoS merupakan serangan yang bertujuan melumpuhkan layanan. Sedangkan man in the middle merupakan serangan yang menyadap atau memanipulasi komunikasi. Sedangkan spoofing merupakan serangan yang memalsukan identitas untuk menipu korban. Oleh karena itu, keamanan komputer harus menjadi perhatian semua pihak agar data dan layanan tetap aman dari berbagai ancaman cyber. Baiklah, sekian dari presentasi saya.
Maaf jika banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.